Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Bapak sempat menonton video ini. Saya beri judul, ini adalah video terbuka untuk Menkominfo. Karena menurut saya, di era informasi, kecepatan informasi seperti sekarang, sudah selayaknya kita berkomunikasi dengan video walaupun itu tidak real time. Sudah cukup lama kami putus asa dipimpin oleh seorang menteri yang bahkan mempertanyakan kalau internet sudah cepat lalu dibikin untuk apa? Kalau Menkominfo sendiri sudah mempertanyakan fungsi dari internet cepat, buat apa dia memimpin kementerian itu? Dan kami sudah cukup bersabar, dan ternyata Bapak sebagai gantinya, mungkin Bapak tidak seburuk beliau, tapi Bapak juga tidak jauh lebih baik dari beliau. Contoh saja ketika ada orang-orang yang memasang penguat sinyal untuk handphone lah. Bapak mengeluarkan statement bahwa yang memasang penguat sinyal akan ditangkap. Menurut saya, memasang penguat sinyal itu tidak ada orang yang bertujuan untuk iseng. Pasti karena ada kebutuhan, pasti karena ada sinyal yang lemah lah di daerah dia, sehingga dia berinisiatif untuk memasang penguat sinyal. Boleh saja itu melanggar hukum, seperti Pak Indar mungkin yang melakukan manuver bisnis akhirnya masuk ke dalam bui. Ya, ini juga penguat sinyal. Kalau dipenjarakan, menurut saya apakah Bapak tidak ada urusan lain yang lebih penting? Bapak juga dulu adalah seorang praktisi IT. Sebagai praktisi kita tahu sejarah bahwa ternyata kadang-kadang regulator yang membuat regulasi atau yang menjalankan regulasi dengan apa yang terjadi di lapangan mungkin tidak ada kesesuaian. Contoh kasus VoIP, kita tahu beberapa rekan kita dulu sempat dipenjarakan karena mengoperasikan voice over IP yang dianggap ilegal. Kalau menurut saya pendekatannya ada dua, ilegal ditangkap, tapi bisa juga ilegal berarti legalnya yang diperbaiki, karena mungkin zaman menuntut waktu itu harus diselenggarakan voice over IP. Dan karena kita hanya berpatokan kepada legal formal, apa yang terjadi hari ini, Pak? Teman-teman kita waktu itu dipenjarakan gara-gara menyelenggarakan voice over IP yang ilegal, tapi hari ini praktek voice over IP itu di take over oleh WhatsApp, BBM, Line, bahkan Facebook, WeChat, semua sudah bisa voice over IP. Gara-gara kita mengatasnamakan legal formal saja, maka bisnis-bisnis yang sebenarnya bisa dikelola oleh anak bangsa lepas begitu saja ke luar negeri. Bukan berarti sebenarnya anak bangsa ini tidak bisa berkreasi, tetapi karena regulatornya hanya fokus kepada legal formal. Menurut saya kasus penguat sinyal juga seperti itu dalam skala yang mungkin lebih kecil. Pak, apakah kita masih punya faith yang sama untuk membangun teknologi di negeri ini? Contoh untuk 4G LTE. 4G LTE adalah akses internet mobile super cepat. Dan itu hanya dibutuhkan oleh, menurut saya, dua jenis aplikasi. Satu video, kedua games. Aplikasi yang lain relatif tidak membutuhkan akses sebesar yang akan disediakan oleh 4G LTE. Untuk misalnya kualitas Full HD saja, menonton tayangan 1 jam katakanlah, itu akan memakan bandwidth sekitar 4 GB. Dengan tarif yang sekarang mungkin 100.000 akan lenyap dalam sehari. Jadi 4G LTE ini adalah sebuah kapasitas yang diperuntukkan untuk video, tetapi ketika dipakai untuk menonton video, dia akan cepat habis. Dalam hal ini operator yang sebagai pelaksana bisnis ini dan Bapak sebagai regulator kementerian Bapak masih memiliki faith yang sama untuk menyediakan 4G LTE yang terjangkau sehingga layanan video dan games yang dikembangkan oleh content provider lokal ini dapat berkembang. Kalau tidak, ini adalah sebuah oksimoron. Kita menyediakan jalur super cepat, tetapi ketika kita gunakan jalur super cepat itu, maka user dengan cepat juga kehabisan uang. Dan menurut saya, nanti yang akan mendapat keuntungan hanya vendor dari 4G LTE ini. Operator tidak mendapat keuntungan, user tidak dapat keuntungan, dan bangsa ini sekali lagi akan kalah clearing karena harus melakukan investasi walaupun sebenarnya operator sebagian besar sudah milik asing, tetapi kan tetap ada devisa yang keluar dari Indonesia. Apakah Bapak sadar akan ini? Mudah-mudahan Bapak melihat video ini, karena video ini saya buat walaupun cuma di rumah saya,
saya buat dengan sebuah ketulusan untuk ya kepentingan saya sih sebenarnya, tapi untuk kemajuan bersama juga. Karena setidaknya sebagai praktisi IT dan orang yang bergelut dalam dunia telekomunikasi itu yang saya tahu. Terima kasih, selamat bekerja Bapak Menkom Info.